Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kami dari kelompok 1 dari kelas 61 6A31 akan mempresentasikan tentang kode etik profesi akuntan, yaitu pada pertemuan 9 mata kuliah etika bisnis dan profesi. Jadi ini adalah anggota kelompok 1. Saya Heni Lintang Galingging sebagai ketua dengan NIM 611900089. Kemudian ada Wulan Cahya Ramadhani dengan NIM 611900070. Ada Ripka Nurjani Sribaru dengan NIM 611900069. Ada juga Mutiara Oktaviani dengan NIM 611900096. Dan juga ada Rohrafi Lafiatin dengan NIM 611900065. Jadi di sini kelompok kami pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan tentang kode etik akuntan profesional. Dalam kode etik akuntan profesional ini terdapat beberapa bagian, diantaranya ada integritas seperti yang ada di slide. Itu ada poin A, integritas. Di sini integritas itu dia bersikap lugas dan jujur dalam keadaan apapun, dalam semua hubungan profesional apapun, dalam hubungan bisnis apapun. Jadi akuntan profesional tidak boleh terkait dengan laporan-laporan yang menyesatkan, kemudian pernyataan resmi lainnya, komunikasi yang menyesatkan atau informasi lain. Ketika akuntan profesional meyakini bahwa informasi tersebut terdapat, yang pertama ada kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan. Kemudian ada pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan, atau juga penghilangan dan pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Selanjutnya, poin B, di sini ada objektivitas. Yaitu pengertiannya, objektivitas itu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesionalnya atau bisnisnya. Jadi pada prinsip ini dia mewajibkan semua akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias, kemudian benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain, karena akan dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Jadi akuntan profesional ini mungkin bisa saja dihadapkan pada situasi yang dapat atau yang akan mengganggu objektivitasnya sendiri. Namun tidak mungkin untuk mendefinisikan dan memberikan rekomendasi atas seluruh situasi yang akan dihadapi oleh seorang akuntan profesional. Kemudian, seorang akuntan profesional tidak akan memberikan layanan profesionalnya jika suatu keadaan atau hubungan yang akan dapat menyebabkan terjadinya bias atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan terhadap pertimbangan profesionalnya. Jadi seorang akuntan profesional ini tidak sembarang memberikan jasa profesionalnya kepada orang lain karena menjaga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi, atau hal-hal yang dapat melanggar kode etik seorang akuntan profesional. Kemudian selanjutnya poin C, di sini ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Pada poin ini yang akan menjelaskan yaitu teman saya, Wulan Cahya Ramadhani. Kepada Wulan dipersilakan. C, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional.
yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional ini mewajibkan setiap akuntan profesional untuk yang pertama, memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien. Sedangkan yang kedua, bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis. Nah, di sini kompetensi profesional ini dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah, yaitu pencapaian kompetensi profesional dan pemeliharaan kompetensi profesional. Selanjutnya yang D, kerahasiaan. Apa itu kerahasiaan? Yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya kewenangan yang jelas dan memadai. Prinsip kerahasiaan ini mewajibkan setiap akuntan profesional untuk tidak melakukan hal berikut ini. Yang pertama, mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis. Sedangkan yang kedua, menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis. Selanjutnya, perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, akuntan profesional dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan profesional bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak satu, mengakui secara berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang diperoleh, atau dua, membuat referensi yang meremehkan atau membuat perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan pihak lain. Kode etik akuntan publik. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik atau KAP atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAI maupun yang bukan anggota IAI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa client assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi. Kode etik profesi akuntan publik terdiri dari dua bagian, yaitu satu, bagian A yang menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Dua, bagian B yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tersebut. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dibicarakan oleh Rifka Nurjani Siribaru. Oke, baik, saya akan menjelaskan A. Prinsip dasar etika profesional akuntan publik. Itu ada beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip integritas. A itu prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. B. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya dan diyakini yang terdapat. Yang pertama, kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan. Berikutnya, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati dan menghilangkan atau pembunyian yang dapat menyesatkan atau informasi yang seharusnya diungkapkan. Yang kedua, prinsip objektivitas, yaitu yang pertama, prinsip yang mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektif pembenturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan lainnya. B. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya. Dan yang ketiga, prinsip kompetensi, kecermatan, dan kehati-hatian profesional. Yang pertama itu A, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk, yang pertama itu kita memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin memberikan jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja. Dan yang berikutnya, kita juga harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Dan B,
Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Yang B, sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu sesuai persyaratan penugasan. Yang D, setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatih yang tepat. Dan yang E, praktisi harus juga menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang diberikan kepada klien atau pengguna jasa profesional lainnya untuk menghindari terjadinya salah taksir terkait dengan jasa profesional yang diberikan. Oke, baik, ini yang saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Prof. Rafiati. Adalah prinsip kerahasiaan. Sebagai angkutan publik harus mematuhi prinsip kerahasiaan dalam menjaga data-data atau informasi rahasia para klien. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai perlindungan terhadap klien atas data-data atau informasi yang diberikan tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah prinsip perilaku profesional. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip perilaku profesional di sini? Jadi yang dimaksud di sini adalah akuntan publik itu harus berperilaku konsisten dengan reputasi yang baik dan menjauhi tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan publik tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan tadi adalah sangatlah penting bagi seorang akuntan profesional ataupun seorang akuntan publik dalam menjaga kode etik profesionalnya. Contohnya seperti menjaga kerahasiaan data ataupun lainnya. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua sudah mengikuti dan perhatikan dari awal presentasi sampai akhir presentasi kami. Jadi pada kesempatan ini kami memohon kepada teman-teman sekalian jika ada kritik dan saran ataupun masukan lainnya kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya.